Selamat datang di channel ini. Hari ini kamu akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif yang penuh makna. Kisah ini tentang seorang TKI bernama Farid, yang datang ke negeri orang hanya untuk bekerja dan menghidupi ibunya di kampung. Namun tak disangka, karena ketulusan dan kesabarannya merawat sang majikan yang sakit, takdir hidupnya berubah total, hingga akhirnya dinikahkan dengan putri majikannya sendiri. Cerita ini dibuat dengan alur fiktif seolah nyata, agar bisa menyentuh hati dan memberikan hikmah kehidupan bagi kita semua. Kalau kamu suka cerita-cerita menyentuh dan penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa komentar di bawah, karena kami ingin tahu pendapatmu. Klik juga tombol like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Angin malam di desa Karangrejo berhembus lembut, menyapu sawah-sawah yang baru dipanen. Di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu, Farid duduk termenung. Ibunya, Bu Narti, sedang menyiapkan nasi jagung di dapur. Sementara adik bungsunya, Winda, masih terbatuk-batuk karena paru-parunya yang lemah sejak lahir. "Rit, ibu nggak apa-apa kalau kamu pergi. Demi masa depanmu dan Winda." Suara ibunya lirih tapi penuh ketegasan. Farid memandang wajah ibunya yang mulai keriput. Setiap hari, wanita itu bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga, demi menghidupi dua anaknya setelah sang suami meninggal 5 tahun lalu. Farid menggenggam tangan ibunya erat. "Aku janji, aku bakal kirim uang tiap bulan. Ibu nggak boleh kerja lagi. Winda juga harus sembuh," jawab Farid dengan suara bergetar. 2 minggu kemudian, Farid resmi berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI. Ia ditempatkan di kota Riyadh, bekerja pada keluarga bangsawan keturunan Yaman yang telah menetap lama di sana. Tugasnya cukup berat, bukan hanya bersih-bersih rumah, tetapi juga merawat sang majikan, Tuan Ibrahim, yang sedang sakit keras. Begitu menginjakan kaki di rumah megah itu, Farid tertegun. Pilar-pilar tinggi dengan ukiran marmer putih, halaman seluas lapangan bola, dan aroma khas gaharu di setiap sudut ruangan, membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Namun, impian indah itu langsung berubah ketika ia pertama kali bertemu Aisyah, putri satu-satunya Tuan Ibrahim. Wajahnya memang cantik bak bidadari, tetapi sorot matanya tajam. Tanpa senyum, tanpa sapaan. Ia hanya menatap Farid dari ujung rambut hingga kaki, lalu berjalan pergi begitu saja. Farid tahu, hidup di negeri orang bukan perkara mudah. Tapi ia tidak menyangka, sejak hari pertama bekerja, setiap gerak-geriknya selalu diawasi. Salah sedikit, Aisyah tak segan menyuruhnya mengulang pekerjaan dari awal. "Aku di sini bukan untuk dihormati. Tapi tolong, perlakukan aku seperti manusia," batin Farid dalam hati. Namun ia tak pernah melawan. Ia ingat janji pada ibunya. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, ia duduk diam di pojok kamar sempitnya. Mengingat wajah adiknya yang ringkih, mengingat rumah kecil di kampung, dan membisikkan doa pelan-pelan kepada Allah agar diberi kekuatan. Hingga suatu malam, suara dari kamar utama membuatnya berlari panik. Napas Tuan Ibrahim tiba-tiba tersengal-sengal. Aisyah berteriak histeris, sementara para pelayan bingung tak tahu harus berbuat apa. Farid tak pikir panjang. Ia langsung melakukan pertolongan pertama dengan teknik yang dulu pernah diajarkan saat pelatihan di penampungan. "Bismillah. Allah, tolong aku," ucapnya lirih sambil memompa dada majikannya. Detik itu juga, kehidupan Farid mulai berubah. Bukan hanya dalam pekerjaannya, tapi juga di mata Aisyah yang mulai menaruh perhatian, meski dengan cara yang tak terduga. Sejak malam itu, perlakuan keluarga majikan terhadap Farid mulai berubah. Tuan Ibrahim yang sebelumnya hanya berbaring lemah kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia menjadi lebih sering tersenyum setiap kali Farid datang membawa obat dan makanan. Bahkan, untuk pertama kalinya, pria tua itu memanggil namanya dengan lembut. "Farid, duduklah sebentar. Temani aku," ucap Tuan Ibrahim dengan suara yang masih lemah namun hangat. Farid menurut. Ia duduk di kursi kayu ukir di samping ranjang. Ia belum sepenuhnya percaya dengan perubahan suasana hati majikannya. Namun ia tahu, di negeri orang, kepercayaan adalah kunci segalanya.
Selama berminggu-minggu, Farid menjalani rutinitas yang berbeda. Ia bukan hanya membersihkan rumah dan mengantar makanan, tapi juga membantu terapi ringan untuk Tuan Ibrahim. Setiap pagi, ia memapah pria itu berjalan di halaman, menyeka keringatnya, dan menyuapi obat dengan sabar. Namun, satu hal yang belum berubah adalah sikap Aisyah. Gadis itu masih jarang berbicara. Setiap kali Farid lewat di depannya, ia hanya melirik singkat lalu kembali menunduk layar ponselnya atau membaca kitab. Tapi Farid diam-diam menyadari sesuatu. Tatapan Aisyah tidak lagi setajam dulu. Ada keraguan. Ada sesuatu yang pelan-pelan meluruh. Suatu sore, Farid sedang memijat kaki Tuan Ibrahim di teras rumah. Angin hangat riad berhembus perlahan, membawa aroma teh mint dari dapur. Tiba-tiba Aisyah keluar dengan nampan di tangannya. Ia berjalan perlahan ke arah mereka, lalu meletakkan cangkir teh di meja kecil di samping kursi ayahnya. "Ini teh untuk Abi," katanya singkat. Farid terkejut. Ini pertama kalinya Aisyah berbicara saat ia ada di dekatnya. Lebih mengejutkan lagi, ia melihat Aisyah melirik ke arahnya. Bukan lirikan menghina seperti dulu, tapi seperti sedang mencoba menahan rasa. Malam harinya, Farid kembali ke kamarnya. Ia termenung. Bukan karena kelelahan, tapi karena hatinya mulai merasa gelisah. Ada yang berubah di rumah itu. Ada yang berubah dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Aisyah kembali mengejutkannya. Ia datang ke ruang perawatan ayahnya tanpa suara, lalu mendekat pelan saat Farid sedang mengganti selang infus. "Terima kasih, karena telah menyelamatkan ayahku," ucapnya pelan. Farid hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Suara Aisyah terdengar tulus, bahkan matanya sedikit berair. Farid menunduk dalam-dalam. Ia tahu posisi dirinya. Ia hanya seorang pekerja. Ia tak berani berharap apapun. Namun sejak hari itu, suasana rumah menjadi semakin berbeda. Aisyah mulai sering berada di ruangan yang sama dengan Farid. Kadang-kadang mengajukan pertanyaan ringan. Kadang hanya duduk diam sambil memperhatikan ayahnya. Sampai suatu malam, saat hujan langka turun membasahi kota Riyadh, Farid memergoki Aisyah berdiri sendirian di balkon. Wajahnya muram, tubuhnya menggigil. "Maafkan aku kalau selama ini kasar padamu," katanya lirih tanpa menoleh. Farid terdiam. Ia tahu, ada cerita yang belum ia pahami sepenuhnya. Ada luka di balik sorot mata Aisyah yang dingin. Tapi malam itu, ia hanya menjawab dengan kalimat pendek. "Aku cuma ingin melakukan tugasku sebaik mungkin." Dan tanpa disadari, itulah malam di mana hati mereka mulai berbicara, dalam diam yang menyimpan makna dalam. Malam-malam berikutnya menjadi semakin aneh bagi Farid. Bukan karena pekerjaan, tapi karena perasaan. Ia mulai merasa ada sesuatu yang menekannya. Seperti bayang-bayang yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Aisyah tak lagi dingin. Bahkan kini sering menyapanya lebih dulu, meski dengan kalimat pendek dan sikap kaku. Tapi tatapannya berbeda. Lebih lembut, lebih manusiawi. Suatu pagi, Farid sedang menyiapkan sarapan untuk Tuan Ibrahim di dapur. Tiba-tiba seorang pria berjas hitam masuk tanpa permisi. Tubuhnya tegap, wajahnya tajam, dan sorot matanya tajam seperti elang. "Nama kamu Farid?" tanya pria itu dalam bahasa Arab yang masih bisa Farid pahami. "Iya, saya Farid," jawabnya perlahan. "Aku pamannya Aisyah." "Jaga jarakmu," ucapnya dingin sebelum pergi begitu saja meninggalkan dapur dalam keheningan yang mencekam. Farid berdiri terpaku. Ia mulai menyadari bahwa keberadaannya bukan hanya dipantau oleh Aisyah, tapi juga oleh seluruh keluarga besar majikannya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang belum dia mengerti. Hari itu juga, Aisyah tampak gelisah. Ia lebih banyak diam. Matanya terus mengarah ke jendela, seperti sedang menanti sesuatu. Saat malam tiba dan semua penghuni rumah telah masuk ke kamar masing-masing, Farid mendengar langkah pelan mendekati dapurnya. Ia menoleh, dan mendapati Aisyah berdiri di ambang pintu. "Kamu harus tahu satu hal," ucap Aisyah pelan. Farid tidak menjawab. Ia hanya menatap gadis itu dengan penuh tanya. "Keluarga kami tidak seperti yang kamu lihat. Rumah ini,
penuh tekanan, penuh aturan. Aku tidak bisa bebas, bahkan untuk bicara denganmu saja, aku harus sembunyi-sembunyi. Farid mengangguk perlahan. Ia mulai merasakan beban yang ditanggung Aisyah. Meski hidup dalam kemewahan, ternyata jiwa gadis itu seperti terpenjara. Aku tahu posisimu. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Tapi aku juga bukan siapa-siapa. Meski aku anak dari keluarga ini, lanjutnya lirih. Malam itu, tanpa banyak kata, keduanya hanya duduk diam di dapur. Mendengarkan detak jam dinding, suara embusan angin, dan keheningan yang tiba-tiba terasa menenangkan. Di antara dua dunia yang begitu berbeda, mereka menemukan celah kecil untuk saling memahami. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Esok paginya, Tuan Ibrahim mendadak drop. Napasnya kembali memburu. Aisyah panik, memanggil semua pelayan. Namun, lagi-lagi, hanya Farid yang bertindak cepat. Ia langsung mengambil oksigen portabel, memasangkan alat bantu pernapasan, dan menstabilkan posisi tubuh majikannya. Dalam waktu singkat, kondisi Tuan Ibrahim kembali stabil. Saat semua orang keluar ruangan, Aisyah menatap Farid dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana hidup kami tanpa kamu, katanya pelan. Farid masih tetap menunduk. Tapi jauh di dalam hatinya, ada gemuruh yang tak bisa dia redam. Rasa yang tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Namun Farid belum tahu bahwa di balik perhatian Aisyah, tersimpan keputusan besar dari sang ayah. Sebuah keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya, dan bukan semua orang di keluarga itu akan setuju. Pagi itu langit Riyadh tampak lebih mendung dari biasanya. Udara panas menyelimuti halaman rumah besar keluarga Ibrahim. Namun suasana di dalam rumah justru terasa lebih tegang. Farid baru saja selesai menyuapi Tuan Ibrahim, ketika sang majikan memintanya untuk tetap tinggal di kamar. Farid, duduklah. Aku ingin bicara, ucap Tuan Ibrahim dengan nada pelan tapi serius. Farid menurut. Ia menarik kursi, duduk dengan punggung tegak dan kepala menunduk sopan. Ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Kau sudah merawatku seperti anak sendiri. Bahkan lebih dari itu. Kau menyelamatkan nyawaku 2 kali, kata Tuan Ibrahim. Farid tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah perlahan, menunggu kelanjutan kalimat sang majikan. Aku sudah berpikir panjang. Dan aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Lanjutnya. Jantung Farid berdetak cepat. Tawaran? Apa mungkin ia akan dipromosikan? Atau justru dipulangkan? Aku ingin menjadikanmu bagian dari keluargaku. Aku ingin kamu menikahi Aisyah. Suasana langsung sunyi. Waktu seperti berhenti bergerak. Farid menoleh dengan wajah bingung, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Maaf, Tuan? Tanyanya pelan, memastikan ia tidak salah dengar. Tuan Ibrahim tersenyum tipis. Ya. Aku ingin Aisyah punya pendamping yang benar-benar bisa ia percaya. Bukan orang kaya, bukan dari keluarga terpandang, tapi seseorang yang punya hati, seperti kamu. Farid tidak langsung menjawab. Ia merasa tubuhnya kaku. Pikirannya berputar. Ia hanya seorang TKI dari desa. Ia tak pantas berada di samping seorang putri bangsawan seperti Aisyah. Tuan saya hanya pembantu di rumah ini. Jawab Farid dengan suara bergetar. Tepat. Justru karena itu aku percaya padamu. Karena kau tahu cara menghargai orang lain. Aisyah butuh orang seperti itu. Belum sempat Farid memproses semua itu, pintu kamar terbuka. Aisyah berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Rupanya ia sudah tahu. Malam harinya, rumah keluarga Ibrahim berubah sunyi. Beberapa anggota keluarga besar datang diam-diam. Bisik-bisik terdengar dari lorong dan ruang tamu. Beberapa wajah menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Mereka tak setuju. Farid duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap langit-langit, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan sekadar tentang cinta. Ini soal harga diri, budaya, dan pertarungan antara dua dunia. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. Aisyah masuk, menutup pintu perlahan, lalu berdiri beberapa langkah darinya.
Aku tidak tahu apa yang ayahku pikirkan. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri, katanya pelan. Farid memandang gadis itu dengan hati bergetar. Ia masih belum tahu, apakah ini nyata atau hanya mimpi yang terlalu indah. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Dan kamu, satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah melihatku sebagai putri majikan. Tapi sebagai manusia, lanjut Aisyah. Detik itu, tanpa kata-kata yang berlebihan, keduanya saling menyadari satu hal. Jalan mereka telah dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi karena takdir yang telah digariskan. Namun badai belum berlalu. Malam itu juga, pintu rumah diketuk keras. Paman Aisyah kembali. Tapi kali ini, tidak sendiri. Ia membawa seorang pria Arab dengan penampilan mewah dan tatapan penuh kesombongan. Aku sudah bilang, jangan biarkan anak ini jadi bagian dari keluarga kita, ucapnya dengan nada dingin. Farid berdiri dari tempat duduknya. Ia tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam berubah menjadi panas. Ketegangan menyelimuti ruang tamu rumah megah itu. Sang paman berdiri tegak. Matanya tak lepas dari Farid yang masih berdiri tenang. Di sampingnya, pria muda berjas abu-abu dengan wajah angkuh ikut memandangi Farid seolah dia hanyalah debu di ujung sandal. Aisyah seharusnya dinikahkan dengan sepupunya, Khalid, anak dari keluarga terpandang, punya bisnis besar, dan garis keturunan jelas. Bukan dengan orang kampung ini, ucap sang paman, nada suaranya mengandung ejekan. Tuan Ibrahim, meski masih duduk lemah di kursi roda, menatap tajam ke arah adiknya. Jangan lupa, siapa yang menyelamatkan nyawaku? 2 kali. Di saat orang-orang terdekat malah sibuk dengan warisan. Sang paman mengepalkan tangan. Aisyah berdiri di sisi ayahnya. Wajahnya tenang tapi tegas. Aku yang akan menikah. Dan aku sudah menentukan pilihanku, ucapnya lantang. Khalid, pria berjas abu-abu, tertawa kecil sinis. Kamu memilih pembantumu sendiri? Dunia macam apa ini? Farid hanya menunduk. Ia tahu, tak ada gunanya membalas. Ia tidak bisa melawan darah biru dengan kata-kata. Tapi satu hal yang membuatnya tetap berdiri di sana adalah niat. Niat tulus yang sudah sejak awal ia bawa dari kampung. Untuk menjadi orang berguna. Untuk membuat ibunya bangga. Bukan untuk mencari cinta, apalagi masuk ke dalam keluarga kaya. Namun takdir memiliki jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, keputusan final diumumkan. Tuan Ibrahim bersikukuh, dan Aisyah tetap dengan keputusannya. Pernikahan akan tetap dilangsungkan. Diam-diam, beberapa kerabat meninggalkan rumah sebagai bentuk penolakan. Tapi sebagian lainnya tetap tinggal. Mereka menyaksikan bagaimana seorang pemuda desa, yang datang hanya sebagai pembantu, kini duduk di samping putri majikannya sebagai calon suami. Pernikahan berlangsung sederhana, tanpa kemewahan berlebihan. Hanya keluarga inti dan segelintir tamu. Tapi ada satu tamu yang datang dari jauh, mengenakan kebaya sederhana dan membawa senyum paling hangat di dunia. Ibu, bisik Farid, memeluk Bunarti erat saat wanita itu turun dari mobil. Tangis tak bisa dibendung. Pelukan mereka menjadi saksi bahwa segala perjuangan, kerja keras, dan kesabaran yang bertahun-tahun dipendam akhirnya terbayar tuntas. Hari itu, di sebuah rumah mewah di Riyadh, 2 dunia bersatu. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena hati. Farid tidak pernah bermimpi menikahi putri majikannya. Tapi Allah menunjukkan jalan yang tak pernah dia duga. Dari kampung yang sunyi, ke istana di negeri asing. Dari seorang pekerja rendahan, menjadi bagian dari keluarga yang dulu hanya bisa ia pandang dari jauh. Dan dari sekadar niat untuk membantu, ia justru menemukan cinta sejati. Dari kisah nyata TKI, tolong majikan sakit, malah dinikahi putrinya. Ini, kita belajar bahwa ketulusan, kesabaran, dan niat baik akan selalu menemukan jalannya. Sekalipun kita datang dari tempat yang jauh dan sederhana, Allah mampu mengangkat derajat siapapun yang Ia kehendaki, selama hati tetap bersih dan niat tetap lurus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Cerita ini bersifat fiktif yang dibuat seolah nyata, semata-mata untuk diambil pelajaran dan hikmahnya, bukan untuk dijadikan patokan kejadian sungguhan. Segala kesamaan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini, silakan klik like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.